Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Johannes Mario Nainggolan. Di sini saya berdiri dan saya ingin menjelaskan sedikit kepada rekan-rekan saudara sekalian apa itu materi teknik presentasi, yang dimana mungkin teman-teman sekalian di sini ada yang belum tahu atau ada yang belum fasih untuk menguasai presentasi, bagaimana cara berpresentasi dengan baik dan benar. Mungkin saya ada sedikit tips dan memberikan sedikit materi presentasi buat teman-teman sekaligus. Yang pertama adalah kita mulai dari pengertian presentasi. Pengertian presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide materi dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Jadi mungkin teman-teman itu harus bisa mungkin menguasai cara bicara yang baik atau berkomunikasi yang baik di depan banyak orang, menyampaikan gagasan atau konten-konten yang ingin saudara-saudara sampaikan kepada audiens. Untuk tujuan presentasi tersebut kita bahas secara umum dulu. Tujuan presentasi adalah dengan memberikan tujuan dan informasi dari konten saudara. Jadi apa ya informasi saudara, tujuan saudara menyampaikan informasi, mungkin Anda harus tahu. Yang kedua, tujuan presentasi itu adalah mempengaruhi. Mempengaruhi itu adalah mempengaruhi audiens saudara sekalian, mungkin agar bisa dan agar suka dengan konten-konten yang Anda presentasikan. Yang ketiga ada memotivasi. Memotivasi itu maksudnya adalah memotivasi audiens yang sudah hadir ataupun sudah mengikuti acara dari konten saudara sekalian agar bisa termotivasi dengan apa yang Anda sampaikan gitu. Yang keempat ada menginspirasi. Untuk hal umum menginspirasi itu kita sudah sama-sama tahu bagaimana cara menginspirasi banyak orang, menginspirasi audiens saudara sekalian terkait konten yang saudara sampaikan. Yang kelima ada menghibur. Itu adalah tujuan akhir dari presentasi. Mungkin saya akan jelaskan lebih banyak gitu. Ada di sini jenis presentasi ya, saudara-saudara. Nah, jenis presentasi ini ada A, presentasi impromptu atau dadakan. Yang pertama, presentasi impromptu itu adalah dilakukan tanpa persiapan yang matang dari pembicara. Yang kedua, diucapkan secara spontan. Dan yang ketiga, umumnya disampaikan dalam pembicaraan langsung atau informal gitu. Jadi presentasi ini nggak melulu harus terkait tentang rapat atau presentasi tentang tugas-tugas kuliah ataupun tentang harus ada PPT dan segala macamnya gitu. Jadi ada presentasi yang namanya presentasi impromptu gitu. Jadi secara tiba-tiba Anda mungkin melakukan kegiatan seperti berbicara di depan umum, atau yang secara spontan tiba-tiba Anda ditunjuk atau dipilih sebagai pembicara di tempat itu gitu. Misal ada acara atau ada ini, atau tiba-tiba Anda disuruh membuat kata sambutan gitu, itu namanya presentasi impromptu gitu. Dan disampaikan dalam pembicaraan langsung atau informal gitu. Jadi kayak sekecil Anda berbicara dengan teman, atau misalnya Anda ada urusan dengan klien, atau mungkin kalau saya pribadi ini ada kayak urusan ke musik ya gitu. Jadi misal saya ingin membuat konser dadakan atau gigs dadakan gitu, saya menghubungi orang vendor. Jadi saya mungkin presentasi tentang bagaimana konsep dan anggota-anggota bandnya segala macamnya gitu. Itu namanya presentasi impromptu atau presentasi dadakan. Yang kedua ada jenis presentasi yang kedua adalah presentasi manuskrip atau naskah. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan naskah yang sudah disediakan gitu. Yang kedua ada apa yang disampaikan ada di dalam naskah gitu. Jadi presentasi manuskrip ini adalah presentasi yang umum, yang presentasi yang seperti bagaimana yang kita tahu gitu. Jadi kayak semisal saya mau presentasi ini, jadi saya menyiapkan naskah atau bagian-bagian dari apa saja yang harus saya presentasikan gitu. Jadi presentasi manuskrip ini adalah presentasi yang disiapkan secara profesional gitu. Jadi ada persiapan yang harus dilakukan jauh sebelum presentasi itu dilakukan gitu. Yang ketiga ada presentasi memoriter atau hafalan. Nah, presentasi memoriter itu ada yang pertama, pembicara menyiapkan materi dan menghafalnya. Yang kedua, terlihat lebih baik dan profesional. Yang ketiga, mungkin kelemahan dari presentasi memoriter atau hafalan ini seperti kita tahu, semua yang dihafal itu belum tentu baik dan sempurna gitu. Jadi mungkin di presentasi memoriter atau hafalan ini ada sedikit plus minusnya
terhadap kita sebagai presentatornya gitu. Mungkin menyiapkan materi dan menghafal materi itu adalah suatu hal yang baik. Semisal ada presentasi yang dilakukan seminggu ke depan gitu, jadi menyiapkan materi dan menghafalnya terlihat lebih baik mungkin sama audiens, kepada audiens untuk bersikap profesional gitu. Tapi itu tadi kelemahannya adalah lupa terhadap naskah-naskah yang sudah dihafal gitu. Yang keempat ada presentasi extempor gitu atau sudah dipersiapkan. Nah, presentasi extempor ini adalah presentasi yang paling baik di antara jenis-jenis presentasi yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Jadi mempersiapkan bagian garis besarnya, kemudian dijelaskan lagi lebih detail saat menyiapkan presentasi gitu. Yang ketiga, penjelasan dari presentasi extempor adalah pembicara melakukan kontak dengan audiens sehingga lebih maksimal gitu. Walaupun jadi presentasi extempor ini adalah presentasi yang profesional, yang paling baik, yang paling persiapan, yang paling maksimal lah gitu. Karena mempersiapkan naskah, mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk presentasi gitu. Dan melakukan kontak langsung dengan audiens gitu. Jadi kita ada berhubungan gestur, berhubungan fisik mungkin kayak, atau misalnya presentasi nih, lagi presentasi terus kita turun ke audiens gitu. Jadi sambil mempersiapkan presentasi atau menyampaikan materi-materi yang sudah kita siapkan. Nah, komponen presentasi adalah A, introduction, yaitu pendahuluan. Mungkin penjelasan dari introduction ini, pendahuluan itu 10 sampai 15% dari waktu bicara. Jadi mungkin semisal Anda menyiapkan waktu 30 menit untuk waktu Anda presentasi, memberikan naskah, memberikan konten Anda, mungkin bisa 5 sampai 8 menit itu Anda menyiapkan waktu untuk introduction atau pendahuluan atau memperkenalkan diri Anda, latar belakang Anda, kenapa Anda hadir di situ gitu. Nah, yang kedua adalah berbicara mengenai tujuan dan latar belakang dari topik presentasi gitu. Jadi Anda menjelaskan latar belakang kenapa Anda melakukan presentasi ini, kenapa Anda ada di sini gitu. Komponen presentasi yang kedua itu ada body atau isi gitu. Jadi 75% dari waktu bicara Anda. Jadi misal Anda melakukan presentasi kisaran waktunya 30 menit, mungkin waktu untuk memberikan konten-konten yang dimana isi atau body ini sekitar 20 sampai 25 menit lah paling lama ya, untuk menjelaskan body atau isi atau menyampaikan gagasan-gagasan utama dari topik presentasi. Nah, yang ketiga dari komponen presentasi adalah conclusion atau kesimpulan. Conclusion kita sama-sama tahu artinya adalah konklusi. Jadi mungkin waktu konklusi ini 10% dari waktu bicara gitu, menyampaikan kesimpulan dari topik presentasi Anda yang dimana konklusi ini adalah komponen-komponen presentasi yang terakhir gitu. Oke. Persepsi gitu. Jadi ada mungkin persepsi dari presentasi gitu. Persepsi atau inti komunikasi itu adalah komunikasi yang dimana apabila persepsi kita tidak akurat, maka komunikasi kita juga tidak efektif gitu. Atau persepsi ini kayak mungkin semacamnya ada hambatan komunikasi terhadap audiens gitu. Oke, mungkin saya jelaskan di sini hambatan komunikasi ya. Kita di sini membahas hambatan komunikasi, hambatan-hambatan apa saja yang bisa terjadi saat kita melakukan presentasi gitu. Yang pertama ada hambatan personal. Nah, hambatan yang terjadi pada komunikator sendiri, contohnya emosi, sikap, atau prasangka, itu tuh hambatan personal gitu. Jadi, misal kita lagi berpresentasi nih, kayak saya ngomong gitu di depan audiens banyak gitu. Nah, tiba-tiba kita mendapatkan yang namanya hambatan personal gitu. Jadi, tiba-tiba kita berprasangka atau bersikap seperti misalnya audiens, kayak kita melihat audiens melihat kita gitu. Nah, kita berprasangka kalau audiens itu, audiens ini mikir apa ya gitu, apa penyampaian saya kurang baik, apa penyampaian saya kurang benar, apa ada yang salah gitu. Jadi hambatan personal itu bisa terjadi kapan saja saat kita melakukan presentasi gitu. Nah, yang kedua ada hambatan kultural. Hambatan kultural ini terjadi saat seseorang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama dengan pendengar atau berbicara dengan audiens yang memiliki budaya yang berbeda. Jadi hambatan kultural ini adalah hambatan semisalnya saya sebagai orang Medan melakukan presentasi tiba-tiba di wilayah orang timur gitu. Jadi komunikasi tidak
menyampaikan komunikasi atau presentasi dengan gaya bahasa yang sama gitu. Jadi kemungkinan ada sedikit clash atau sedikit missing communication di saat saya melakukan presentasi dan teman-teman audiens saya tidak mengerti dengan apa yang saya bilang karena logat dan kultural yang berbeda. Nah, di yang ketiga hambatan komunikasi adalah hambatan fisik. Contohnya telepon, jarak antar individu atau radio. Jadi presentasi yang secara tidak langsung, contohnya presentasi online yang dilakukan sering kebanyakan di belakangan ini karena terbawa dari pas pandemi gitu. Nah, hambatan komunikasi yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Contohnya gangguan, kenyamanan, tingkat aktivitas dan waktu gitu. Jadi semisal hambatannya itu adalah hambatan lingkungan, yaitu dimana gangguan kenyamanan gitu. Misalnya presentasi lagi fokus melakukan atau menyampaikan konten-konten yang sudah saya siapkan, tiba-tiba panitia melihat jam lalu menunjukkan jam kepada saya gitu sebagai saya presentatornya di situ. Mungkin terjadi ketidaknyamanan saat saya melakukan presentasi di situ. Itu adalah hambatan lingkungan. Berikut adalah tadi hambatan-hambatan komunikasi, yaitu ada hambatan personal, kultural, hambatan fisik, dan hambatan lingkungan. Nah, yang terakhir nih untuk penjelasan presentasi gitu. Jadi saya mau memberikan tips agar teman-teman atau saudara-saudara sekalian tidak grogi saat presentasi gitu. Jadi cara presentasi yang hebat dan agar tidak grogi yang dihindari adalah yang pertama, berikan tampilan terbaik. Apabila kita merasa nyaman pada tampilan kita akan lebih percaya diri. Jadi confidence to yourself gitu. Berikanlah percaya diri kepada diri Anda sendiri. Karena kalau Anda sendiri tidak percaya diri, Anda tidak akan bisa menyampaikan konten-konten itu dengan nyaman gitu. Jadi berikan tampilan-tampilan yang terbaik. Kalau misalnya mau presentasi, berikan kemeja-kemeja yang paling proper gitu. Berikan jam tangan yang paling mahal gitu. Jadi menurut Anda yang mana yang nyaman, itu yang digunakan saat melakukan presentasi gitu. Yang kedua, mempersiapkan materi presentasi dengan maksimal. Nah, itu sangat penting. Mempersiapkan materi atau naskah atau konten-konten Anda secara maksimal agar bisa diterima audiens dengan baik dan dengan sopan gitu. Jadi mempersiapkan konten-konten itu ada caranya dengan maksimal. Contoh misalnya kita untuk mengambil minat audiens untuk melihat, kita kasih di konten-konten kita seperti contohnya warna yang colorful atau tema-tema yang menarik gitu ya. Yang ketiga ada mulai dengan pembukaan yang baik untuk menarik audiens gitu. Jadi misal saya memberikan presentasi itu saya sebisa mungkin saya memberikan lelucon sedikit di pembukaan agar audiens merasa nyaman dan merasa oh nih pembicaranya enak nih gitu, atau agar menarik audiens agar bisa tertarik dengan konten-konten saya. Jadi lakukanlah presentasi yang tidak boring. Jadi jangan melakukan presentasi itu monoton pada naskah yang sudah Anda siapkan, lalu naskah itu tersebut Anda baca seterusnya gitu. Jadi itu membuat audiens boring. Nah, yang terakhir ada kuasai audiens dengan melibatkan audiens untuk ikut berkomunikasi saat presentasi. Nah, ini sangat penting. Kita menguasai audiens bukan berarti kita dalam artian kita kuasai gitu ya, bukan. Jadi kuasai audiens itu adalah sangat penting saat presentasi untuk meningkatkan percaya diri kita dan juga untuk melibatkan komunikasi saat kita berpresentasi kepada audiens gitu. Jadi kita ikut melibatkan audiens untuk ikut berkomunikasi. Contoh, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyanggah atau adakah yang mau memberikan saran terhadap konten saya yang ini atau adakah yang ingin menambahkan atau mungkin untuk teman-teman yang kurang paham atau mungkin informasi yang saya berikan mungkin kurang, teman-teman boleh jelaskan dong ke depan gitu, atau yang mau angkat tangan gitu. Jadi tetap untuk melibatkan audiens untuk melakukan komunikasi dengan presentasi yang Anda berikan gitu, agar tidak boring dan tidak kaku presentasi yang Anda lakukan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang teknik materi presentasi dan negosiasi terhadap audiens. Jadi mungkin kedepannya teman-teman bisa melakukan teknik presentasi dengan maksimal dan dengan lebih profesional. Oke? Terima kasih teman-teman. Sekali lagi nama saya Johannes Mario Nenggolan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.